Bertanya langsung ya. Silakan Pak Muhammad Fadil apa mau bertanya dengan tadi yang lainnya juga. Mungkin silakan kita masih ada waktu sampai 9.30 ya saat Hasbi ya. Karena menarik nih. Tadi saya sebenarnya ingin lebih mendalami tadi pemikiran dari Said Nursi. Mungkin ada dari dua sisi Ustaz Hasbi. Yang pertama dari sisi tauhid atau dari sisi akidah. Ya, yang kedua itu dari sisi spiritualitas gitu ya. Misalnya bukunya Kang Abid misalnya yang Api Tauhid itu kan kajiannya itu sebenarnya bukan hanya tauhid sebenarnya, tapi juga bicara tentang tadi sebenarnya saya menyebutnya dengan istilah spiritualitas atau tazkiyah lah istilahnya gitu ya. Nah, Ya, pertanyaan saya itu sebenarnya pembahasan terkait dengan tauhid ini mungkin agak lebih spesifik ya. Pembahasan terkait dengan tauhid oleh Badiuzzama Said Nursi ini itu cenderung dalam artian itu pemikirannya itu kemana nih? Apakah mungkin ke salaf atau ke kholaf atau seperti apa nih? Makna atau mungkin malah punya rumusan tersendiri terkait dengan makna dari tauhid itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya saya ingin mendalami tadi tentang spiritualitas atau tentang ya mungkin apa ya kayak semacam amalan-amalan dan juga mungkin sisi-sisi ya spiritual ya. Mungkin tadi zikirnya dan lain sebagainya itu seperti apa sebenarnya Said Nursi itu karena saya baca itu banyak juga pemikiran-pemikiran beliau walaupun kita sebenarnya ke integrasi ya. itu juga belum selesai juga tapi biar agak loncat dikit nggak apa-apa lah. Jadi seperti apa pembahasan dan juga karakter dari pemikiran tauhidnya Said Nursi. Kemudian yang kedua dari bagaimana sebenarnya dari sisi spiritualitas kaitannya mungkin dengan tokoh-tokoh yang mungkin ada ya di zamannya dan juga mungkin masa-masa sebelumnya dan juga tadi kan berbeda ya. Kalau di Turki kan yang lainnya itu adalah dia itu Hanafi sementara Said Nursi ini mengambilnya Syafi'i. Seperti apa nih, Said? Boleh dijelaskan? Silakan. Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, ya tentang tauhid. Kalau saya Nursi kan seorang ulama sunni ya, Hmm. sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikirannya ya lebih dekat Maturidin Asy'ari. Maturidin Hmm. Asy'ari Hmm. eh, ya lebih ini sama, hampir sama dengan eh, paham Asy'ari dan Maturidi ya. Kemudian beliau misalkan dalam dengan Mu'tazilah beliau mengkritik Mu'tazilah ya, mengkritik Mu'tazilah. Hmm. Terus beliau juga mengkritik Jabariyah ya. Jabariyah dua hal yang ekstrim ya, Mu'tazilah dengan Jabariyah, Hmm. tapi lebih tengah ambil pahamnya Maturidiyah dan Asy'ariyah gitu. Eh, Tentu karena mazhab Syafi'i dalam hal akidah beliau lebih Asy'ari, tapi penjelasan tauhidnya itu beliau sangat rasional, sangat rasional sebenarnya sehingga menurut saya kalau dalam Ahlus Sunnah kalau ada Imam Maturidi dengan Imam Asy'ari ya lebih menggunakan lebih rasional itu kan Imam Maturidi ya. Mungkin dalam hal itu mungkin lebih dekat ke Maturidi ya, dalam hal Hmm. eh, rasionalitas pemikiran gitu. Kemudian tentu dalam hal tauhid ya, ada beberapa pertanyaan sih di dalam buku Al-Maktubat. Beliau menjelaskan bahwa pendekatan tauhid yang dilakukan oleh ulama ilmu kalam kata Said Nursi eh, itu oke-oke saja, tapi dalam hal tertentu eh, eh, mungkin bisa dikatakan lemah atau kurang kurang ini ya, kurang kurang menarik bagi masyarakat, terlalu panjang bertele-tele mungkin dalam metode-metode yang digunakan dalam ilmu kalam. Kalau beliau lebih condong menggunakan cara metode Al-Quran dalam hal tauhid, dalam hal tauhid. Beliau ceritakan ada memberikan satu contoh dalam buku Al-Maktubatnya itu yaitu ketika kita ingin mendatangkan air dari kaki gunung, kita ada di sebuah desa kan tempatnya jauh. Cara mendapatkan air itu ada dua macam kata saya Nursi. Satunya di gunung itu ada mata air, kita pasang pipa, kita pasang pipa bisa membawa air dari kaki gunung ke di mana kita tinggal ya, umpamanya sebuah desa.
Ah, bisa juga ada itu cara pertama. Cara kedua adalah dimanapun kita berada, kita bor ya seperti di Indonesia, bor air dan dapatkan air. Itu ada dua metode. Kata beliau, metode yang dipasang pipa itu eh, agak jauh dan kadang-kadang tersumbat, kadang-kadang bocor, ada kebocoran, atau kadang-kadang pipa Betul. itu apa Mampet namanya ya. ada masalah sehingga air tidak Iya. sampai. Itu Heeh. metodenya ilmu kalam kata Said Nursi. Maksudnya metodenya ini agak bertele-tele dan prosesnya panjang sehingga orang mau mencapai hakikat tauhid itu butuh proses yang lama. Sementara metode Al-Quran kata Said Nursi dimanapun berada Al-Quran itu mengeluarkan air katanya. Bukti-bukti tauhid Al-Quran itu mudah sekali. Maksudnya lihat ciptaan aja, ciptaan Allah ya seperti penciptaan semut, lebah, tanaman dan sebagainya itu sebenarnya apa yang kita saksikan menjadi bukti untuk tauhid keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kata saya Musa itu metode Al-Qur'an, tidak bertele-tele ya seperti dalam ilmu kalam dan beliau Said Nursi lebih banyak menggunakan metode itu dalam risalah Nunia juga. Makanya kita melihat banyak sekali contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita beliau memberikan contoh itu dan dari situ berkesimpulan bahwa itu dengan itu kita mencapai tauhid dengan contoh-contoh yang ada mengantarkan kita kepada tauhid. Eh, Penjelasan beliau seperti itu dalam hal tauhid dan dan itu lebih mengena kata saya Nursi karena contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita itu lebih mudah orang memahaminya. Kalau seperti filsafat ilmu kalam kan itu agak panjang penjelasannya, rumit, masyarakat awam kan tidak paham ya. Malah jadi bisa jadi pusing gitu. Nah, kalau metode Al-Quran kata saya Nursi lebih sederhana Langsung gitu dan ya. itu lebih kurang untuk mencapai meningkatkan tauhidnya. Itu yang pertama. Hmm. Tentang prioritas Said Nursi atau tasawufnya, memang Said Nursi juga membahas tentang tasawuf ya. Meskipun beliau tidak mengikuti tarikat tertentu dan tidak mendirikan juga tarikat. Kadang-kadang orang Hmm. banyak yang Jadi tidak ada ya, mengira tidak Said Nursi mendirikan sebenarnya ya. ya. Hmm. Sebenarnya dalam hal sebagai pendiri tarikat dan pengikut tarikat, pengamal tarikat itu tidak. Tapi kehidupan Said Nursi sangat kental dengan yang tasawuf ya itu. Beliau mempraktikkan zikir-zikir ya, zikir-zikir, birit-birit. Ada bukunya beliau nama Hizbu Hakaik An-Nuriyah. Itu kumpulan doa-doa yang beliau amalkan setiap malam karena kebiasaan beliau selepas sholat Isya beliau tidur dan jam 1 malam itu bangun dari jam 1 malam sampai subuh kira-kira 4 sampai 5 jam 4 jam itu beliau mengamalkan eh, kumpulan doanya itu yang terdiri dari ada surat-surat Al-Quran, ada doa Jawshan, ada Evrad-ı Kutsiye wiridnya İmam Nakşibend, terus ada kumpulan salawat, ada doa sekine, ada apa namanya pilihan-pilihan doa dari Al-Quran dan sebagainya itu ada kumpulan doanya beliau mengamalkan setiap hari itu sehingga kita melihat spiritualitas beliau itu sangat tinggi dan masyarakat di sekitarnya pada saat itu merasakan itu beliau itu membaca doa sambil meneteskan air mata karena di pengasingan kan sempat dia hidup sendiri kadang-kadang di gunung dan sebagainya eh, itu beliau itu luar biasa. Eh, Bagaimana beliau sholat, misalkan menghayati sholat itu cerita-cerita yang ada atau dalam bukunya itu beliau ceritakan bagaimana sholatnya dan sebagainya itu. Jadi bisa katakan dia pelaku tasawuf, menjalankan tasawuf, tapi tidak mengikuti cara tertentu atau tarikat tertentu. Justru beliau merumuskan satu cara, kalau dalam buku Maktubat itu,
satu jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan empat pilar atau empat cara kata beliau, yaitu al-ajz, al-faqr, al-syafaqah, at-tafakkur. Jadi ada empat cara menuju Allah. Yang pertama al-ajz, ketidakberdayaan. Maksudnya manusia merasa tidak berdaya, ya, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan merasakan ketidakberdayaan, justru dia mendapatkan satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga merasakan kefakiran, ya. Kita merasa dirinya fakir, miskin, ya, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Yang ketiga adalah syafaqah, kasih sayang. Nah, itu juga salah satu prinsip yang dirumus oleh Said Nursi dalam hal, ya, semacam ma'rifat kepada Allah, yaitu syafaqah. Jadi kasih sayang, kita memiliki sifat kasih sayang, ya, untuk lingkungan kita, untuk sama manusia dan sebagainya. Yang keempat adalah at-tafakkur. Ya, jadi tafakkur, renungi ciptaan Allah, ya, kontemplasi, ya, terhadap lingkungan, sehingga kita melihat cara Said Nursi, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, melalui tafakur itu. Jadi seringkali beliau merenungi ciptaan Allah di sekitarnya, dan itu menurut beliau salah satu cara bagi seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai ma'rifatullah tadi. Kira-kira begitu Pak Misno. Oke, ya Waktu ini menarik sekali apa ya, Ustaz ya. Menarik sekali nih karena tadi kaitannya dengan apa, dengan banyak hal, terutama tadi saya belum bicara tentang al-hikmah gitu ya. Kemudian juga tadi sempat menyinggung